Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajri Lutfi Farai, mahasiswa program studi Teknik Informatika di Universitas Indah-Prasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sistem yang telah saya kembangkan dengan judul Penentuan Penerimaan Kartu Indonesia Pintar pada SMP Negeri 280 Menteng, Jakarta menggunakan metode TOPSIS. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Mustari, MKOM, selaku dosen pembimbing materi saya, dan Ibu Dona Katarina, Eskom MPD, selaku dosen pembimbing teknik saya, serta Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga sistem ini dapat diselesaikan dengan baik. Sistem ini bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalam menyeleksi calon penerimaan bantuan KIP secara lebih objektif, terstruktur, dan transparan. Nah, sebelumnya, website ini saya kembangkan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript untuk bagian tampilan front-end-nya. HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman, CSS digunakan untuk mengatur desain serta warna tema ungu putih agar konsisten di setiap halaman, dan JavaScript digunakan untuk mendukung interaktivitas seperti toast notification dan validasi input. Untuk bagian backend, saya menggunakan PHP native yang berfungsi memproses logika sistem, menghitung perhitungan metode TOPSIS, serta mengelola data yang tersimpan di dalam database saya. Nah, ini saya menggunakan VS Code untuk menjalankan codingannya. Database yang digunakan adalah MySQL, diakses melalui aplikasi Exam. Ini aplikasi Exam MySQL berfungsi untuk menyimpan seluruh data siswa, data kriteria, bobot penilaian, hasil perhitungan, serta riwayat seleksi. Website ini hanya memiliki satu status pengguna, yaitu admin. Admin bertugas mengelola seluruh proses, mulai dari menambah, mengubah, menghapus data siswa, menginput setiap nilai dan dalam kriteria, menjalankan proses seleksi menggunakan metode TOPSIS, hingga melihat dan mencetak laporan hasil seleksi. Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan metode TOPSIS yang melalui tahapan seperti pembuatan matriks, keputusan, normalisasi, pembobotan, penentuan solusi ideal positif dan negatif, perhitungan jarak, hingga perankingan. Semua proses ini diotomatisasi di dalam sistem, sehingga meminimalkan kesalahan manual. Oke, sekarang kita berada di halaman login KIP SMP Negeri 280. Nah, untuk loginnya kita memerlukan ID, username, dan passwordnya. Admin dan passwordnya. Nah, ini passwordnya. Apabila kita salah password, dia akan menampilkan username atau password salah. Dan akan disuruh ketik ulang lagi. Selanjutnya kita memasukkan yang benar. Oke, di sini kita masuk ke halaman utama ya, data siswa SMPN Negeri 280. Ini kita langsung diarahkan ke halaman utama setelah melakukan login. Halaman ini menampilkan daftar seluruh siswa yang terdaftar di dalam sistem seleksi KIP. Pada bagian atas halaman terdapat 3 tombol utama, yaitu tambah data, hasil seleksi KIP, dan cetak data. Tambah data digunakan untuk memasukkan data siswa baru ke dalam sistem. Kalau hasil seleksi KIP untuk melihat daftar siswa yang lolos seleksi berdasarkan metode TOPSIS. Ini yang sudah diperhitungkan nanti masuk ke dalam hasil seleksi KIP. Yaitu cetak data untuk mencetak seluruh daftar siswa yang ada di dalam tabel. Ini dia, contohkan. Sini terdapat lokasi, hari, dan tanggal, tahun, jabatan, untuk tanda tangan dari kepala sekolah. Oke, di dalam tabel ini terdapat nomor,
Ini berurutan sesuai alfabet dari nama, dan ada NISN, nomor NISN, nama, jenis kelamin, L untuk laki-laki, P untuk perempuan, serta aksi. Di sini kita juga bisa mengedit data dan menghapus data siswa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam halaman tambah data. Oke, di form tambah data siswa SMPN Negeri 280, kita dapat memasukkan atau menambahkan data siswa dari sini. Contohnya, saya ingin memasukkan data siswa. Ini NISN, jangan sampai salah karena sudah tidak bisa diubah ya. Kalau NISN tidak bisa diedit. Saya memasukkan nama, kita harus memilih jenis kelamin terlebih dahulu. Soalnya kalau tidak bakal bisa. Laki-laki, untuk penghasilan, terdapat 5 juga. Ini kita isi semuanya. Jadi di sini untuk semakin ke atas itu semakin bagus ya. Dia lebih lebih membutuhkan KIP. Misalnya kita membutuhkan KIP nih. Oke, simpan data. Nah, data berhasil disimpan nih. Keluar Fadri Lutfi Farai, nomor keempat karena dari alfabetnya. Habis BF langsung K. Oke, di sini Fadri laki-laki dan dengan NISN. Kita mencoba edit Fadri. Nah, untuk NISN sudah tidak bisa diubah. Namanya kita bisa ubah. Dan jadi Fadri Lutfi. Kelaminnya juga bisa kita ubah kalau misalnya kita salah. Dan data-data lainnya juga bisa kita ubah. Setelah kita mengubah, kita harus mengklik update agar datanya itu berubah di dalam database. Oke, setelah keluar muncul data berhasil diupdate, datanya sudah berubah ya. Nama menjadi Fadri Lutfi. Dan di sini kita juga bisa menghapus dengan cara klik tombol hapus ini, klik OK, dan data sudah terhapus di database. Nah, di sini juga kita ada fitur cari ya. Di sini kita carinya berdasarkan nama siswa, tidak bisa dengan NISN ataupun jenis kelamin. Jadi kita mencari dengan nama siswa, contohnya kita mencari Naufal. Nah, di sini keluar Naufal Abdillah. Seperti itu untuk mencari nama siswanya. Di sini juga kita ada bisa logout di halaman data siswa ini. Kita bisa logout. Oke, setelah itu kita masuk ke halaman hasil seleksi KIP. Di dalam hasil seleksi KIP ini kelihatan ya ranking-rankingnya siapa yang lebih membutuhkan KIP dan lebih layak menerima KIP. Di sini untuk peringkat nomor 1 yang lebih layak menerima KIP yaitu Muhammad Rizky dengan skor yang paling mendekati 1 yaitu 0,7732. Sedangkan untuk yang tidak begitu layak yaitu bernama Baihaqi Kaizan Al-Qardi Hadi dengan skor paling jauh dari angka 1 yaitu 0,2155. Nah, di sini kita juga bisa melihat grafik preferensi dari data yang ada di atas. Oke, ini grafik preferensinya. Di sini juga kita bisa mencetak data juga. Kita lihat. Kita sekarang masuk ke dalam bagian detail perhitungan. Detail perhitungan ini adalah detail perhitungan TOPSIS ya. Jadi di sini kita memiliki matriks keputusan, matriks normalisasi terbobot, solusi ideal positif, solusi ideal negatif, jarak ke solusi ideal, dan nilai preferensi dan rekomendasi. Oke, yang untuk pertama ini adalah matriks keputusan. Matriks keputusan ini adalah apa sih tadi kriteria-kriteria yang kita pilih itu diubah menjadi angka ya. Misalnya tadi kita memilih gajinya itu 500.000 gaji orang tua, dan di sini akan berubah angkanya menjadi angka 1 atau 5 gitu, nanti berubah. Nah, ini matriks normalisasi. Di matriks normalisasi ini kita mengakarkan semua ini
agar nilai-nilai tersebut dapat dibandingkan secara profesional dan seragam. Dan ini hasilnya ya, setelah kita hitung. Langsung auto menggunakan programnya. Selanjutnya itu, nilai-nilai yang telah dinormalisasi dikalikan dengan bobotnya masing-masing kriteria, masing-masing kriteria sesuai tingkat kepentingan menghasilkan matriks normalisasi yang terbobot. Ini yang sudah dikalikan oleh bobotnya masing-masing. Contohnya seperti misalnya gaji orang tua itu bobotnya 0,35. Nah, nanti dikalikan jadinya hasilnya ini. Nanti untuk C2 beda lagi. Kemudian ditentukan solusi ideal positif sebagai kumpulan nilai terbaik dari tiap kriteria dan solusi ideal negatif sebagai kumpulan nilai terburuk dari kriteria. Ini ada yang untuk nilai terbaiknya terlihat dan ini adalah nilai terburuknya. Oke, yang ini selanjutnya adalah jadi kan dihitung nih masing-masing alternatif terhadap solusi ideal positif yang menggambarkan kedekatan alternatif tersebut terhadap kondisi terbaik dan terburuk. Ini adalah solusi idealnya. Ada D+, D-min. Selanjutnya nilai preferensi dan rekomendasi. Di sini Muhammad Rizky menduduki peringkat pertama yang paling layak menerima KIP dikarenakan nilai preferensinya paling mendekati angka 1. Nilai yang dihitung dari menggunakan metode Topsis. Jadi dia direkomendasikan. Ini juga kita bisa mencetaknya, cetak PDF-nya. Jadi untuk bagian cetak PDF kita hanya tinggal klik ini, setelah itu save dan kita simpan. Dan ini sebelumnya kita harus logout terlebih dahulu. Demikian penjelasan mengenai tahapan perhitungan seleksi penerimaan bantuan KIP menggunakan metode Topsis secara lengkap dan sistematis. Metode ini memastikan proses pengambilan keputusan berjalan objektif, transparan, dan berdasarkan data yang valid, sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menjadi referensi yang bermanfaat dalam pelaksanaan sistem seleksi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.